Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra ya. Kali ini ada kabar buruk dan kabar baik ya teman-teman. Kabar buruknya adalah FEC resmi scam, dan ya kabar baiknya FEC resmi scam gitu. Ya ini udah beberapa kali sih, emang udah waktunya gitu. Ini rilisnya tuh Januari. FEC itu rilisnya Januari. Ini dari beredar dulu. Saya gabungnya Maret dan udah keluar ya kayaknya itu 1 Juli gitu. Karena emang ini money game terniat, saya pikir. Saya udah sering kali ingetin pada orang-orang, terutama di grup-grup FEC Future E-commerce Indonesia. Ini adminnya saya. Jadi hal ini bisa terjadi, scam ini bisa terjadi karena apa? Ya karena memang aplikasi udah memenuhi target mereka gitu loh. Mereka udah dapat banyak dan mereka kabur gitu. Di sini pada tanggal 17 Juli, ya itu saya ingatkan ya. Sudah mendekati akhir ya, silahkan saja bertaruh. Jika Anda percaya postingan ini, silahkan ambil uang sebanyak-banyaknya dari FVC. Kalau nggak percaya, silahkan lanjutkan bertaruh gitu loh. Jangan sampai scam pada kuar-kuar jadi korban. Jangan sampai juga yang mentor yang bilang matematika FVC tiba-tiba ngilang gitu. Kartu kuning saya sudah siap lubu. Alhamdulillah narik semua saldo. Mungkin bertaruh pastinya orang dalam udah narik. Kerugian sudah kuduga, sama persis IG like dulu. Ya main Ponzi silahkan, penting hati-hati. Tahu dari mana? Wis si April langsung bilang yang punya status sakit hati sama FWC. Enggak, saya enggak bilang gitu. Enggak sakit hati, enggak. Saya cuma tidak senetral mungkin gitu. Kalau memang aplikasi itu bagus untuk digarap, ya saya akan bilang itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi itu misalnya hanya bertahan 1 minggu, saya bilang bertahan 1 minggu gitu. Saya nggak pernah berpikir ya, nggak pernah, bukan berpikir ya. Saya nggak pernah bilang apa aplikasi ini itu legal atau enggak. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Di video-video saya, video-video saya tuh udah jelas ya, aplikasi ini nggak tahu saya uangnya dari mana, ini jelas ini ponzi atau money game gitu loh. Dan kalau di media sosial itu ada akan tahu ya, ini aplikasi ini bagus apa enggak, ini aplikasi ini beneran investasi enggak, beneran ini enggak. Dan mereka kan kedoknya adalah berdagang gitu loh. Kalau Anda bermain media sosial, Anda tahu YouTube, Anda cari FEC, itu keluar semua gitu loh. Terus Anda Facebook, Anda cari FEC, keluar semua. Bahkan di YouTube itu udah sering kali diingetin ya. Channelnya channel Bang Bongkar aja lah, Bang Bongkar sama Roy Sakti. Itu udah sering kali ingetin bahwa FEC ini yang money game atau Ponzi dan bla 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 bla. Mereka udah ingetin lah. Kalian cari sendiri videonya. Udah sering diingetin sama mereka berdua, dan ya Anda tetap ngeyel ya. Silakan gitu loh. Ya mah santai-santai saja gitu loh, karena saya ya kenapa gitu loh, saya sudah jelas gitu loh. Misalnya saat aplikasi rilis saya bilang bahwa ini ponzi, ya udah aman gitu loh. Jadi permasalahannya itu adalah ada beberapa orang memang tidak terima ya dengan FEC scam ini, tidak terima. Dan FEC alasannya adalah ketika di grup program OJK mereka tidak memiliki izin dan lain sebagainya. Ya, ya itu karena FEC aja seperti itu. Karena udah orang yang main Ponzi, orang yang dulu main AGT, orang main Enel, terus sebelum-sebelumnya juga main VTube, sebelum-sebelumnya juga main robot trading. Saya pikir mereka udah paham gitu loh tentang hal ini. Tapi orang yang kan FEC menyasar orang-orang baru, dan ini sedikit cerita ya dari saya. eh Bentar. Di sini sedikit cerita ya dari saya ya. Saya dulu waktu perjalanan kereta dari Banyuwangi ke Surabaya ya, itu ada orang kakek-kakek gitu loh, umurnya itu sekitar 55 gitu loh. Dia main FEC dan bilang ke penumpang sebelahnya, "Pak, saya punya ladang profit yang gede ini loh, kayak apa ya, perdagang dari Amerika. Mereka tuh pinter banget Pak, saya udah menghasilkan 20 juta dari aplikasi ini."
Dia bilang gitu, saya modalnya 2 juta, dia bilang gitu. Dia tidak bilang bahwa ini ponzi, mereka tidak bilang bahwa ini investasi bodong, atau mereka tidak bilang, mereka dicuci otaknya oleh mentor itu bahwa itu aplikasi ini berdagang gitu, ini resmi terdaftar OJK, aplikasi ini resmi dan bla bla bla. Saya dengernya saya sempat panas gitu loh, dan saya juga diajak gitu. Itu ada gitu, apa mereka nggak lihat YouTube gitu loh, FEC gitu kayak gimana gitu. Saya sudah saya ketawa-ketawa gitu ketika ada orang tua umur 55 tahun dari modal 2 juta jadi 20 juta, udah dari 20 juta lebih, dan ngajak orang random, orang yang baru kenal, dan ngajak orang yang udah paham dengan polisi gitu. Saya tidak mempermasalahkan gitu loh, anda bilang Anda untung, terus Anda bilang rugi, ya itu urusan Anda gitu. Uang Anda itu urusan Anda. Yang jadi permasalahan adalah mentor tidak menjelaskan bahwa ini adalah ponzi kan, itu jadi permasalahan kan. Ya, kenapa orang ya ini kan Anda melakukan kesalahan atas kebodohan Anda sendiri. Di grup Anda gini, sekarang tuh zaman teknologi informasi itu tak terbuka lebar. Anda cari di YouTube udah paham AVC, cari aja di YouTube pasti ada yang komentar positif, ada komentar negatif, udah banyak. Anda cari di Facebook ada grupnya, ada adminnya, di situ adminnya saya. Terus Anda menyalahkan orang lain atas kerugian Anda gitu. Saya rugi berapa, sampai ada laporan 35M ruginya, ada yang laporan 135M rugi di FEC. Itu kenapa Anda menyalahkan kebodohan Anda kepada orang lain gitu. Udah jelas-jelas ini website tidak bagus. Udah jelas-jelas website ini adalah website penipuan, Anda tetap lanjutkan. Nggak masuk akal gitu loh harga yang ditampilkan dan lain sebagainya. Anda tetap ngeyel gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan berkat kebodohan Anda gitu. Anda melimpahkan kebodohan Anda, kesalahan Anda kepada orang lain gitu. Padahal udah sering banget diingetin di grup ini, saya bilang terbuka. Ini adminnya saya, ya terserah gitu loh. Udah sering banget diingetin bahwa FEC ini 16 1 Juli nih udah sering saya ingetin nih. Admin group uang kalian bisa saja hilang sewaktu-waktu di FEC. Ya udah saya ingetin kan. Tetap orang nggak percaya, wah bohong nih, sakit hati nih, sakit hati. Saya tuh tertawa-tawa aja sih, padahal baru Abdullah nggak jadi gabung, orang ini nggak ngot, agak ada bukti ya. Saya lo masih baik-baik saja dan untung terus. Kalau nggak suka bilang bos, siap. Saya berdiri siapkan tisu. Jangan mengerti. Waduh. Semua bergantung dan menjalankan dan tidak mendengar orang. Bila atasan yang bertanggung jawab, atasannya kadang-kadang juga nggak bertanggung jawab sampai sekarang. Cari cuan aplikasi apalagi bosku? Waduh, ngawur. Saya buktinya aja 2 minggu balik modal. Siap. 40 saya jawab apa ini, 43 hari udah jadi putra perantara, cukup tahu aja ya kan. Coba deh buat akun dua, satu buat undang orang, satu buat main solo, pasti beda main di hari waktu yang sama. Intinya orang yang bikin adalah orang yang pernah bermasalah dengan VC. Siap. Nggak apa-apa bedanya. Gue udah capek ngingetin orang-orang tapi gak didengar. Ya udah, gue pikir positif aja. Mungkin karena mereka masih pemula dan baru kenal money game. Ya. Minggu lalu, minggu yang scam, sekarang Medisa baru scam. Tinggal FEC di ujung tanduk. Udah sering diingetin ya beberapa akun gitu. Ya Anda tetap ngeyel ya. Sudah, ini Sirna. Waduh, Polda Metro Jaya, PPU. Beda lagi. Wah, siap. Ayo tunjukkan investasimu. Bahkan ada videonya juga ya. Di sini ada orang marah di kantor ya. Udah.
Ini 12.297. Ya, banyak ya ternyata orang yang main FEC, dan bodohnya mereka adalah depo dulu baru nyari informasi gitu loh. Ya, saya pikir dari dulu saya bilang bahwa ya kalau kalian ingin bertaruh ya cari pengalaman, depo 300 Anda pasti dapat pengalaman gitu. Yang jadi permasalahan sekarang adalah mentor tidak menjelaskan bahwa ini money game, itu jadi permasalahan. Ya itu lagu lama gitu loh. Mereka selalu bilang bahwa ini profit, ini cuan, ini bla 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 bla. Ya emang karena mereka kan ngundang orang. Uangnya kan dari orang, dari terus muter dari bawahan. Orang yang baru gabung itu uang yang ditransfer ke mentor. Ketika itu udah mentok, misalnya target FEC misalnya 500M, dan itu udah sampai 500M, mereka gabung, mereka pelunjurkan produk baru, mereka tutup tuh FEC, udah selesai. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa gitu? Ya orang kurang literasi, orang bodoh gitu loh. Jadi saya sempat tulis juga gitu. Ini dari Timothy ya. Laju kata aja terus sampai hidup berantakan, lumayan ngurangi populasi orang bodoh gitu. Ya gini, ya terserah gitu. FPC scam kan, korbannya banyak, iya. Karena mereka memang udah diingetin juga ngeyel gitu loh. Di grup Facebook ini udah diingetin ngeyel. Mentor-mentor bilang aman kok, enggak juga gitu. Ketika ada orang bilang aman, belum tentu itu aman, apalagi itu tidak resmi. FEC ini kan tidak resmi gitu loh. Surat izin OJK pun mereka juga mungkin juga memanipulasi, dan OJK baru turun tangan kemarin mengatasi, lalu tidak ada tiba-tiba tidak bisa tidak bisa menarik gitu. Dan kita seharusnya kita juga gimana ya, jangan terus menyalahkan pemerintah gitu. Saya udah sering kali bilang bahwa uang Anda adalah tanggung jawab Anda. Kebodohan Anda itu seharusnya juga tanggung jawab Anda gitu loh. Kenapa kebodohan masyarakat, kebodohan bangsa itu juga tanggung jawab pemerintah, karena dalam undang-undang itu udah bilang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah seharusnya sudah ambil tangan gitu. Dari beberapa Roy Sakti itu udah senggol FEC itu dari Mei kalau nggak salah, kalau nggak April udah disenggol sama Roy Sakti. Ya karena memang orang-orang belum sadar aja. Saya udah peringatkan dari Mei itu udah, wah ini FEC udah bahaya, adalah lampu kuning gitu. Dan sekarang lampu merah, udah boom, habis. Karena memang udah diperingatkan dengan Roy Sakti. Ya karena Roy Sakti itu orang yang paling berpengaruh gitu dalam dunia finance atau finance teknologi fintech, itu orang paling berpengaruh. Dia bisa mengubah salah satu aplikasi yang semula itu aman-aman saja jadi nggak aman. Ini ada yang merugi 41 juta. Wah gila sih. Ini rugi 24 juta. Wah. Wow. 2,4. Wah. Miss kabur, Miss Queen. Wah, siap. Parah. Jaya. EPC Jaya. Nah, jangan kalian samakan dengan ponzi-ponzi yang lain. Ini kita sedang berada di kantor dan aman-aman saja. Nih lihat rame kita di kantor. Ya, tim dari Polda dan OJK ya sedang mengecek ya kantor. Ya apa gitu loh, orang-orang tetap bodoh main ponzi itu, tetap bodoh, orang-orang bodoh main ponzi itu. Mereka tidak dijelaskan ya dengan mentor bahwa ini money game ya. Ya enggak sih, kayak emang enggak dijelaskan gitu loh. Karena money game bagi beberapa orang itu sesuatu yang awal gitu loh. Sangat bisa. Wah ini Faizal, saya bilang terima kasih sudah mengingatkan di grup, tapi ya sudah, orang-orang nggak bisa diperingatkan.
Udah jangan depo, cukuplah para mentor. Siap. Oh shit. Shit. Ini offset anjay. 13 juta penarikan. Wah, PAC Mobile. Oh, Pak Kevin pun tidak muncul. Terserah, nggak ada memang. Karena kalau jenengan-jenengan gaya kayak Bu Retno ini mungkin nggak berani sebagai mentor besar. Bukan kalau saya tahu orang kecil, saya bukan membawa siapa-siapa. Cuma saya berusaha mengorek dari mentor-mentor yang besar. Pak Kevin dan Mbak Mia itu sebetulnya nggak. Kalau yang beliau Amit. betul. Mulai jam tadi itu jam berapa? Ya baik lagi tentang kepercayaan ya. Ketika ada money game, jangan ajak orang-orang terdekat Anda. Pasti Anda akan jadi orang ya tidak dipercaya gitu. Nah, saya udah bilang bahwa beberapa memang mereka mau ngungkit ya. Ya nggak apa-apa gitu. Udah dibilangin main money game boleh, tapi jangan tolol gitu. Ini rilis dari Januari, sekarang baru aja apa ya, kayak puar-puar. Udah lagu lama sih kayak gini. Saya udah sering lihat dulu dari YouTube, dari lain sebagainya. Tapi emang FWC yang paling parah sih, karena ya Jomingo aja itu bisa scam. Ya sudah gitu. Anda ya terima nasib aja bosku. Sekarang terima nasib sih, terima kenyataan juga bahwa memang yang Anda investasikan itu fana gitu. Nggak mungkin dong sebuah perusahaan misalnya ada modal berapa jadi seberapa, itu nggak mungkin. Uangnya dari mana gitu loh, kalau bukan investasi. Yang investasi aja yang paling gede itu kayak BBCA itu penaikannya 1000% itu dalam 15 tahun terakhir, atau Bitcoin lah dalam beberapa tahun terakhir itu naiknya galu-galan. Tapi nggak semuanya itu menguntungkan gitu loh. Dan itu FEC ya, FEC itu aplikasi kecil. FEC itu aplikasi kecil gitu, udah beberapa kali diingetin orang tetap aja ngeyel ya tentang FEC. Aman kok ya, nggak apa-apa, toh ada kantornya kan. Sekarang jam 5 ini di Wita. Ini gara-gara Satgas Jasa Maras untuk Rusia udah mengungkapkan bahwa stop berharap dan terima kenyataan. Ya, itu. Ketika ada buat laporan, ya sebenarnya kebodohan bangsa ini kan juga tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat sendiri itu juga suka ponzi gitu, suka judi. Ketika diperingatkan mereka nggak mau itu. Ya sudah. Makanya ponzi dan judi itu berkembang pesat di Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat pada suka. Masyarakat pada suka tentang hal ini. Kenapa bisa suka? Ya karena memang mereka ingin cepat-cepat kaya. Orang udah suka. Ketika saya upload sebuah aplikasi Ponzi, banyak orang tertarik. Bang, aplikasi apa lagi bang yang sekiranya bagus bang? Aplikasi apa bang? Jangan mingguan bang. Kalau bisa aplikasi yang bulanan bang. Bang kalau bisa aplikasi yang 3 bulan bang. Kalau bisa yang tahunan bang. Susah banget. Susah banget ketika ada orang minta kayak gitu. Saya nggak bisa juga tuh. Nggak bisa memberikan jaminan bahwa aplikasi ini bakal bagus gitu, nggak bisa, akan susah gitu loh.
namanya juga kayak gini, udah game over udah. Ada Roy Sakti itu tuh parah sih film polisi. Ya udah dibilangin sih ya. Bebel sih, tolol sih, orang bodoh sih, makanya dibilangin nggak berpikir malah dilanjutin. Ya nggak masalah, nggak masalah, itu kan juga tanggung jawab anda, uang anda tuh. Sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu ada cerita tentang apa pembeli jual beli monyet itu ya, itu udah cerita, udah saya ceritakan ketika dulu ada sebuah dokter masuk di suatu wilayah dan mereka bilang saya akan beli, siapa yang bisa menangkap monyet saya akan beli 50.000. Orang berbondong-bondong nih, mereka beli. Terus ditingkatkan lagi karena monyetnya semakin sedikit, orang itu bilang lagi kalau bagi siapapun yang bisa menangkap monyet saya akan beli 150. Orang berbondong-bondong menangkap monyet sampai monyetnya habis. Terus si profesor ini bilang ketika ada orang yang bisa menangkap monyet saya akan memberikan 500 gitu. Oh, warga ini sangat wah heboh heboh heboh, tapi saya akan keluar kota sebentar. Karena monyet memang sudah habis dan si asisten si profesor ini bilang, ketika kalian tidak bisa mendapatkan monyet, kenapa kalian tidak membeli dari sini? Bagaimana kalau kita konsumsi? Saya akan menjual ke kalian 300 gitu loh. Kalian akan untung 200. Saya tidak apa-apa bermasalah dengan bos gitu. Dan orang-orang tertarik dan membeli monyet itu 300 gitu. Dan si asisten itu kabur, monyet ditangkap dan mereka kehilangan uang mereka gitu atas kebodohan mereka sendiri. Ya, Anda udahlah, apa sekarang tuh udah zamannya teknologi gitu. Rekam jejak itu bakal ada terus gitu. Ya, saya juga memahami hal itu. Saya juga tidak memasalahkan sih mesinnya kayak gini. Memang apa ya, resiko main aplikasi Ponzi emang scam. Keuntungannya mungkin bisa bisa berkali-kali lipat, tapi resikonya emang scam aplikasi kayak gini. Saya apa ya, karena memang aplikasi kayak gini tuh nggak bertahan lama. Saya udah ingetin, saya terus kaget FVC bisa bertahan sampai akhir akhir Agustus gitu loh. Saya tuh kaget kok bisa aplikasi ini bertahan begitu lama gitu loh. Dari rilisnya Januari sampai Agustus 8 bulan gitu. Ya wow. Saya pikir wow, aplikasi ini bertahan lama banget gitu loh. Gak kayak aplikasi-aplikasi lainnya yang cuma seminggu, bulanan, bahkan 3 bulan. Medisa tuh juga kemarin udah scam, terus 2 minggu udah scam. Itu juga udah scam, VTube juga udah scam. Hal ini bisa terjadi ya karena memang masyarakatnya bodoh-bodoh gitu loh. Seriusan. Orang sekarang tuh bodoh gitu loh. Masa dengan hal ini aja, dengan gambar aja Anda percaya, dengan video aja Anda percaya. Jadi kan Anda buktikan Anda percaya, wah Anda semakin tertarik, Anda semakin berminat di FEC. Benar kan? Kemarin FF91 udah saya ingetin, Senin scam. Terus FEC, wah sekarang scam. Buru-buru tuh mereka mengambil uang kalian untuk mereka sendiri gitu loh. Ya namanya Ponzi, hal ini udah biasa gitu loh. Saya udah sering melihat tangisan orang gitu daripada senyuman orang yang main di aplikasi-aplikasi kayak gini. Ya mereka, kalau mereka udah tahu di awal ini Ponzi, mereka nggak akan nangis ya, cuma nyesek aja, anjir kenapa nggak dari dulu saya ikut terus saya tarik dari sebesar-besarnya. Tapi kalau mereka yang nggak tahu ini Ponzi, itu yang saya permasalahkan gitu loh. Mereka taunya FVC ini jual beli, taunya kayak Shopee kayak gini. Aduh itu wah, video saya gimana juga belum tentu bisa meraih satu Indonesia gitu. Ya kan? Ya udah nasi udah jadi bubur lah. Mau diapa-apain juga akan susah kayak gini.
Karena memang pelakunya, pembuat aplikasinya itu memang dari luar gitu loh, dari Cina. Memang website scammer ini ada dua, dari Cina dan dari India. Tapi kebanyakan dari Cina mereka menggunakan domain Singapura atau domain India atau domain Inggris, biasanya kayak gitu. Atau mereka menggunakan nomor +44 itu domainnya Inggris, atau +62 Indonesia, +60, atau plus berapa ya, lupa saya, kayak gitu. Hal ini udah sering banget diingetin, ya Anda tetap bertaruh ya silahkan. Yang jelas ini bikin trauma yang paling besar ke kalian, karena memang hal ini itu gampang banget gitu loh, gampang banget hal ini itu terjadi gitu. Dan korbannya selalu merasa paling tersakiti, bahkan pelakunya juga merasa paling tersakiti tentang FEC ini. Anda gak masalah gitu loh, saya juga tidak mempermasalahkan, saya tenang-tenang saja gitu. Karena memang saya akan paham ini bakal scam pada waktunya. Yang kita harus tahu kan bahwa Anda boleh main Ponzi game, main game Ponzi, judi boleh, tapi ingat bahwa itu semua banyak resikonya, lebih besar resikonya daripada keuntungannya. Dan Anda harus sadar kapan tahu berhenti, kapan enggak. Yang tidak bisa dikontrol adalah ketika kita yang tidak bisa kita kontrol itu adalah diri kita, kayak kecanduan alkohol, kecanduan rokok gitu. Itu kalian gak bisa kontrol. Nah ini bakal akan terjadi, kecanduan Ponzi juga sama. Nah gitu. Udah saya ingatkan ya, 17 Juli orang tetap kekeh ya gak masalah. Nggak masalah orang kekeh, nggak masalah. Ini udah ingetin, udah banyak bertahan lama, dan ternyata orang tetap ngelakuin itu. Bahkan saya dibilang ya gini sakit hati, barisan sakit hati gara-gara dipecat FVC. Enggak, saya nggak sakit hati. Sekarang Anda menangis. Sekarang Anda menangis bahwa FVC ini benar-benar udah habis ya. Udah saya ingetin udah berapa minggu ini, dari 7 minggu yang lalu udah saya ingetin. Intinya apa? Intinya memang banyak orang yang nggak bisa berhenti dari aplikasi kayak gini. Karena di satu sisi ada yang diuntungkan, satu sisi ada yang dirugikan. Sehingga itu akan jadi suatu perpecahan gitu loh. Ya sudah, Anda harus ikhlaskan aja. Itu semua uang Anda, itu aset Anda, jual tanah buat main di FEC, tabungan atau pensiun Anda gunakan untuk bertaruh di FEC. Saya bilang kan, jika Anda percaya postingan ini silahkan ambil uang sebanyak-banyak dari FEC. Kalau nggak percaya silahkan lanjutkan bertaruh di FEC. Ya kan, udah dibilangin ya sudahlah, Anda udah selesai kan. Orang tetap aja ngeyel, dibilangin ngeyel, ya sudah, nggak masalah gitu loh. Anda ngeyel, Anda bebel, Anda bodoh gitu, selama Anda nggak merasa bahwa Anda dirugikan aja. Dan ternyata Anda dirugikan, Anda lapor pemerintah, merasa dirugikan, bilang pemerintah tidak gini. Seharusnya orang-orang bodoh kayak gini tuh nggak bisa dibiarin gitu loh. Mereka kan tetap jadi beban dari pemerintah, orang bodoh kayak gini. Karena diingetin aja nggak bisa. Saya pikir yang udah nonton video saya dari dulu, saya pikir mereka udah paham lah tentang FVC. Karena memang pangsa pasar saya adalah orang yang paham tentang resiko, bukan kalangan umum gitu loh. Orang yang paham tentang FVC gini dan sebagainya lah. Ya, orang Indonesia terlalu terlalu percaya gitu loh, terlalu gampang percaya tentang ini. Bahkan jadi perpecahan kan,
Bahkan FVC aja udah bilang silakan hubungi mentor untuk bertanggung jawab. Gila sih, udah konyol sih. Gak apa-apa kalau kalian ingin masuk ke grup Facebook, gak apa-apa, silakan aja masuk. Saya santai aja sih tengah hal ini, udah sering lihat orang nangis, jadi hal ini udah biasa gitu loh. Dan ada yang sampai masuk rumah sakit, ada gini karena memang itu uang mereka Anda investasikan gitu. Lebih baik Anda investasikan ke saham atau Binance Bitcoin. Kayaknya habis video ini dah saya pilih bikinin yang lebih aman aja di saham lah. Nanti saya bikinin dah kalau sempet. Karena saya juga kerja guys. Apa ya, kayak ya udah enakan kerja daripada main kayak gini. Gitu aja sih. Thanks for watching.